Jika Solistun ya. Oke, telah hadir bersama kita pendiri musik taman. Wah, Iya, artinya sesama musisi. sesama musisi. Obrolan sesama musisi. Saya sendiri tidak berani Pak mengakui diri sebagai musisi. Musiman. Ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya Gimana pertanyaan kemarin? soal naon ya. Sebenarnya dasar pertanyaannya adalah kunaon barudak ayeuna embung belajar Akhirnya belajar. secara naon ya di sekolah lah. Oke. Nah, sebelum mengkhususkan ayeuna ya, sekarang ya, itu mau diambil dari generasi apa dulu? Kan kita itu misalnya untuk yang kelahiran 90 ke bawah itu kan disebut generasi X ya. Ya. Terus 90 ke atas itu Y. 2000 ke atas itu Z, gitu kan? Itu ngaruhnya Itu ngaruh karena terpengaruh oleh kehidupan sosial. kehidupan sosial, terus kemajuan teknologi. Oh iya. Akhirnya membentuk pola pikir. Iya, itu membentuk pola pikir. Oke. Jadi, nah emang unik sih ngomongin generasi gitu, ngomongin generasi ya. Ya kalau kita kan memang masuknya generasi X tapi transisi Iya. ke Y. Jadi secara teknologi waktu kecil kita tidak merasakan itu, tapi ketika sudah dewasa, dewasa dalam artian beranjak dewasa di usia SMA sampai sekarang kita udah bisa sedikit memahami tentang teknologi itu sendiri kan gitu. Berbeda dengan orang tua kita yang memang istilahnya dulu untuk punya HP aja dia itu harus punya duit banyak kan gitu. Iya. Kalau sekarang kan kita punya duit 500.000 itu udah dapet Android kan gitu. Apalagi yang generasi Y ya anak-anak umur 1 tahun 2 tahun itu dia udah tangannya udah bisa ngebolak-balikin video gitu kan. Itu uniknya gitu. Nah, kita mau ngomongin anak-anak sekarang itu yang dari generasi mana dulu? Siswa SMA sekarang mungkin 5 tahun ke belakang ya. 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang sampai ayeuna kayaknya pola pikirnya sama gitu. Pola pikir. Sebenarnya kita nggak bisa ngejudge juga ya, nggak bisa ngejudge bahwa anak sekarang malas belajar. Oh iya, kita pakai kata kebanyakan. Nah, masalahnya gini, saya juga termasuk dari kebanyakan itu. Itu. Nah, itu kebanyakan. Kenapa antum malas belajar deh? Gitu dah. Padahal ini siswa puluhan tahun yang lalu. Pengalaman ya. Boleh. Nah, berdasarkan pengalaman misalnya ketika dari SD, SMP, SMA. Nah, waktu SD emang saya rajin, termasuk rajin lah. Tapi memang di mata pelajaran tertentu. Nah, Walaupun misalnya sekarang saya istilahnya bisa dikatakan hobi, terus bisa dikatakan dapat penghasilan juga dari hobi itu, dari musik yang saya geluti kan gitu. Nah, padahal waktu SD, SMP itu setiap ada pelajaran kesenian saya selalu kabur malah. Itu karena lucu. Karena nggak bisa. tapi punya minat bakat di situ. Nggak punya minat. Itu makanya lucunya ya kalau ambil pengalaman ketika SD, padahal ya lagunya itu gampang. Waktu SD itu lagunya dari guru itu yang mi fa sol so fa mi re do re mi di pucuk pohon cemara. Burung kutilang Itu bernyanyi. lagu porseni ya? Iya. Bukan ya? Pokoknya setiap tugas waktu SD semua siswa-siswi itu lagu wajibnya itu untuk dapat nilai. Ya. Saya tuh nggak bisa itu. Padahal orang tua saya udah ngebeliin
keyboard-keyboardan tuh yang dulu harganya tuh 20.000 dulu tuh di toko mainan. Tetap saya nggak bisa karena emang, nah kita ambil sampelnya gini aja deh, kita ngehususin di mata pelajaran apa musik ya, musik. Di mata pelajaran musik ini kritikan saya terhadap sistem pembelajaran musik dari SD sampai SMA itu ya sebelumnya maaf gitu. Ketika SD misalnya itu kalau saya flashback lagi buku-buku pelajaran seni musik di SD itu sudah sangat mantep. Iya. Mantep dalam artian di situ udah kompleks gitu. Iya, Ada cara belajar not balok ada di situ. Ada. Itu padahal SD kelas 3 padahal. Nah, cuman pada kenyataannya ketika dipukul rata, misalnya satu kelas ada 20 orang. Dipukul rata dengan 20 orang itu malah hampir semuanya, atau ya jangan semuanya lah, hampir Sebagian besar 70% lah, hampir 70% mereka malah tidak bisa baca ini maksudnya apa sih not balok ini gitu. Jangan-jangan gurunya juga nggak bisa. Ya nggak tahu, saya nggak berani menyalahkan itu, karena kalau nyalahin guru termasuk apa ya istilahnya, kalau dalam bahasa agama itu suul adab namanya. Suul adab. Tapi saya mengajar guru-guru SD itu Pak sekarang, dan banyak kenyataannya memang tidak bisa. Ya nggak tahu ya, maksudnya kalau saya sih lebih hati-hati. Oke, siap. Hati, nggak mau nyalahin. Nah itu jadi mungkin apa ya, sudut pandang terhadap pelajaran seni musik itu sendiri itu emang nggak penting. Karena dari diri sendiri apa stigma masyarakat? Untuk di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, di Pulau Jawa lah, pendidikan musik itu dianggap nggak penting Oleh masyarakat, oleh dunia pendidikan, oleh masyarakat. Makanya dulu saya pernah ngikut seminar penting nggak sih musik. Itu ya judulnya sih biasa aja gitu, penting nggak sih musik. Cuman memang bahasan di situ kritikan semua, kritikan dalam artian ya sekarang bisa diambil samplingnya gini, kalau memang pelajaran musik itu penting, bukan sekedar muatan lokal gitu ya, udah pasti sekolah-sekolah yang digagas atau yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, terus dari Dinas Pendidikan, terus masing-masing UPTD gitu, itu pasti setiap daerah ada namanya sekolah musik, bukan dibuat oleh swasta, malah harus dari pemerintah. Iya, karena ya harta kebudayaan Nusantara, khususnya Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, yaitu kesenian. Dan itu merupakan sebuah, ya bisa disebut aset, dan itu ekonomi kreatif malah. Ekonomi kreatif, karena kita belum bisa bersaing di bidang yang lain seperti itu lah Pak ya. Iya, belum bisa bersaing, dan padahal secara kebudayaan kita itu lebih kaya. Contohnya misalnya Jepang malah kita nganggap wah Jepang tuh keren gitu. Padahal Jepang sendiri itu miskin kebudayaan, Pak. Iya. Kenapa disebut miskin kebudayaan? Taruh misalnya dari segi bahasa. Walaupun memang Jepang negaranya ya segede Pulau Jawa lah ya. Oh, masih gedean Pulau Jawa malah. Kecil lah pokoknya. Kecil. Itu tapi setiap daerah bahasa sama semua. Kan beda dengan di misalnya Sunda aja, misalnya di Jawa Barat Ada sub-sukunya. ada ya sub apa ya disebutnya ya, kalau bahasa itu misalnya di Karawang logat ya, logat, intonasi, aksen gitu. Jadi ketika dibandingkan misalnya dengan Sunda yang ada di Jawa Barat misalnya,
Nah, jangan jauh-jauh Jawa Barat, Karawang aja sendiri. Misalnya gini, ketika kita berbahasa Sunda di Karawang Kota, sampai dari istilahnya Karawang Kota tuh batasannya dari jembatan Tanjung Pura Oke. sampai Kelari. Kosambi lah. Oke. Cikampek, harusnya sampai Cikampek. Itu bahasa itu udah berbeda tuh. Ada misalnya Sundanya dengan aksennya, aksen atau logat, intonasi di Tanjung Pura beda dengan Iya, iya. Sunda yang ada di alun-alun. Iya. Sunda yang ada di alun-alun logatnya beda dengan Sunda yang ada di Telaga Sari, daerah Cilewo. Itu unik. Iya. Dan ada bahasa-bahasa yang di kota itu ada, bukan, sorry. Di desa tuh sering disebut tapi di kota enggak. Apa? Tesi, Tesi. Terus mesin, apa? Pet, apek, apek tuh tas. ya itu, itu tuh. Malah saya juga nggak tahu apek. Oke. Yang sering saya tahu kan tesi, tapi di sini malah hampir jarang. Hampir jarang. Tesi. Oke. Ya, poinnya adalah kita lebih kaya secara budaya dibandingkan negara yang lain dan kita sama sekali tidak menyadari itu. Nah itu karena yang nggak tahu ini, nggak tahu konspirasi, nggak tahu apa ya. Karena kenapa misalnya ini disebut konspirasi, misalnya konspirasi asing. Ya karena satu-satunya kekayaan peradaban manusia itu dari kebudayaan ya. Kebudayaan tuh bukan berarti kita pakai pangsi, pakai ikat, Itu gitu, simbol. pakai belangkon, pakai apa, itu bukan. Itu simbol. Itu simbol dan itu produk budaya ya. Produk Itu budaya. produk budaya. Nah, berbeda lagi kebudayaan dengan budaya itu apa kan gitu. Makanya banyak tuh seniman-seniman ya, pegiat-pegiat budaya gitu di daerah sini gitu ya, mengartikan budaya itu Secara sempit. bahkan disamakan bahwa budaya itu adalah kebudayaan. Nah itu Iya. saya jadi garuk-garuk nggak gatel gitu. Ya mau komentar ya, Bukan kapasitas kita. bukan kapasitas saya dan ngapain lah ngurusin dia. Iya. Artinya ngapain ngurusin ya percuma gitu. Karena ya lu mau ngurusin capek-capek juga sampai anak istri kelaparan ya tetap gitu. Mindset Prioritas ya. prioritas. Makanya mendingan ya udahlah nafsi-nafsi kita. Lakum dinukum walad dolin. Bukan waladin ya. Kalau Nah, balik lagi ke tema kenapa akhirnya mereka berpikir. Jadi gini loh, fakta yang saya temukan di lapangan, siswa SMA zaman sekarang itu mereka mungkin dari zaman dulu lah ya, entah dari zaman kapan. Siswa itu sudah berlomba-lomba membuat gurunya kesal, berlomba-lomba ngebodoh guru gitu loh. bahasa sekarang bully mungkin ya. Bullying, iya, secara tidak sadar sebenarnya. Bullying guru gitu. Dikasih tugas, kebanggaan mereka bukan mengerjakan tugas dengan baik, tapi gimana caranya gue nggak ngerjain tugas tapi nggak ketahuan sama guru gitu. Tapi gue dapat nilai dan itu kebanggaan. Dan itu pertanyaan itu sebenarnya nyindir saya sebenarnya. Saya juga. Jadi saya ngerasa ya, tapi memang penyesalan ya, aku penyesalan terus banyak dosa kepada guru sebenarnya kita itu. Makanya istilahnya misalnya gini, ada kalau dalam bahasa agama itu kan ada namanya berkah guru ya. Ya, oke. Berkah guru, barokah. Ini ngaji apa nih? Hakikat. Ya tekad sih. Ini Karena itu kan sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara sains loh. Berkah guru Bisa. kaitannya sama frekuensi. iya frekuensi. Frekuensi itu berhubungan dengan namanya kuantum. Kuantum, kenapa berkah dari seorang guru yang sama sekali dia tidak melakukan apapun misalnya, hanya kita nurut sama guru terus dapat berkahnya, artinya guru kan tidak melakukan apapun kan? Iya dong. Kok bisa ngaruh sama kita, itu frekuensi apa yang berjalan? Nah ini kalau bahasa sekarang mungkin psikologi ya.
psikologi, terus ngebahas tentang ESQ itu, emosional, terus S-nya itu apa? Suggestion atau Nggak tahu. Spiritual. spiritual ya? Spiritual. Q-nya itu apa? Quotient. Quotient. Itu. Memang ya tidak sedikit orang yang percaya sih bahwa berkah itu ada gitu, berkah guru itu ada. Oke, mungkin terlepas dari itu, kita berhenti menyalahkan siswanya lah gitunya. Kita ngobrol, Cuk. Oh iya. Kita ngobrol. Nah ini ada Bapak Topan. Apa pengamat tokoh-tokoh musik? Vendor. Artinya gini, kita tidak melihat ini dari kacamata seorang guru karena mereka hanya mau menyalahkan. Kita mungkin kulik ini dari mungkin si siswanya itu merasa kayak gue nggak butuh di pelajaran ini, gitu ya. Berarti sistem dong, sistem kurikulum. Maksudnya saya ngajak gini-gini loh. Ini bukan ngobrol, ini konten. Gini-gini, iya ujungnya ke sana. Kurikulum berhubungan dengan silabus. Ya. Itu ngebahas kurikulum itu emang sampai sekarang nggak selesai. Nggak akan kelar. Sampai sekarang udah kurtilas udah nambah lagi sekarang. Oke, kita naik lagi step. Artinya kurikulumnya sudah dianggap salah lah ya. Sehingga sasaran kita siswa merasa tidak nyaman gitu. Tidak nyaman. Butuh perubahan, upgrading, perubahan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi tapi ntar dulu, artinya dari siswa sendiri tidak sekonyong-konyong mereka melakukan kesalahan dong. Enggak ya. Artinya sistem yang memang harus dirubah. Yang pertama gini, ini balik lagi ke pendidikan rumah. Yang pertama Tidak berjalan. pendidikan di rumah ya. Dengan misalnya banyak orang tua yang masa bodoh atau banyak orang tua yang intervensi, Tidak berjalan artinya. itu tidak berjalan, tidak efisien berarti. Terus yang kedua, Pendidikan lingkungan tidak berjalan. Terus di pendidikan formal sekolah itu tidak berjalan tidak juga. berjalan. Yang seharusnya, nah ini kan, seharusnya sekolah itu dijadikan sebagai rumah kedua dan gurunya itu menjadi orang tua kedua setelah di rumah. Ketika dia merasa tidak nyaman di rumah, benar. Yang akhirnya tidak berjalan. Kenapa? Sistem. Dan ini balik lagi ke inisiatif para guru sebenarnya. Inisiatif para guru. Nah, saya dapat istilahnya dulu di sekolah itu ya disebut madesu lah ya. Masa depan suram. Udah dicap tuh sama guru-guru di SMA. Saya dipanggil anak setan, Pak. Ya masih mending, itu aset. aset daripada madesu. Iya. Tapi ada malah guru, dan itu bukan guru di tempat saya sekolah. Dia yang merangkul saya waktu itu. Dan dia yang namanya merangkul ya pasti support, dorong gitu. Lu mau jadi apa sih gitu. Dan sampai sekarang saya alhamdulillah masih komunikasi gitu. Dan itu keren. Ya, kayak pada akhirnya kita hanya butuh dimotivasi. Motivasi. Artinya motivasi itu kan bukan sekedar intervensi ya. Kebanyakan orang memotivasi tapi setipis rambut memang. Nah, itu. Iya. Motivasi dan intervensi itu setipis rambut. Beda tipis ya. Sama dengan cinta dan nafsu berarti. Iya, mencintai dan menguasai itu juga setipis. Tapi pada akhirnya memang itulah yang seharusnya dilakukan seorang guru. Kebanyakan gini loh Pak, guru itu berpikir kalau menjadi seorang guru adalah menjadi seorang Tuhan yang maha tahu segalanya. Kebanyakan. Iya. Ketika siswanya bertanya apa, gurunya harus tahu. Ketika siswa bertanya apa, gurunya harus ngerti. Padahal guru ini adalah motivator. Kan Tuturi Handayani. Iya kan? Ada 3 semboyan yang dikeluarkan sama Ki Hajar Dewantara, tapi untuk di dunia pendidikan kita pakai Tuturi Handayani, mendorong dari belakang.
Betul. Artinya siapa yang di depan? Siswanya. Siswa. Bukan berarti kitanya harus segala tahu gitu. Nah, saya jadi lupa mau nanya apa. Balik tadi bahasan kurikulum. 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 Sebenarnya ketika saya juga soalnya pernah ngajar, cuman memang nggak betah. Ya. Nggak betah bukan karena siswanya, walaupun siswa bandel, bodo amat saya. Justru yang bandel tuh yang saya deketin gitu, karena saya ngalamin saya bandel dan saya dideketin sama guru gitu. Tapi menurut guru BK nggak ada kata bandel loh, Pak. Terus Siswa itu kan produk. Sebenarnya produk orang tua dan produk lingkungan masih bisa kita bentuk gitu. ya Jadi tidak ada yang bandel, yang ada adalah mereka melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. betul. Itu menurut guru BK. Artinya gini, ketika siswa zaman sekarang rasa pemotoran ya, bandel sih atau kenapa pemotoran wae atau kenapa nggak tidak diarahkan? Ya. Iya nggak? Betul. Jadi pembalap misalnya, siapa bandel kenapa gelut wae atau kenapa nggak diarahkan jadi pegulat misalnya? Ya. Ah, Itu ini bahasannya panjang. Mengenai pendidikan tuh ya seminggu kita live streaming juga nggak akan selesai masalah pendidikan. Soalnya pendidikan tuh ya kita jangan batasi pendidikan itu berangkat dari rumah pagi terus pulang dari tempat pendidikan siang gitu. Jangan sampai batasi itu. Kadang banyak orang tua terus orang tua atau pengajarnya sendiri itu mau menyempitkan itu. Iya. Menyebutkan kata belajar. Jadi bahwa nama pendidikan tuh lu datang ke sekolah pakai seragam, datang harus pagi, pulang harus misalnya jam 2, misalnya ketentuan dari sekolah ya harus jam 2. Nggak dapat apa-apa nggak masalah tuh. Nggak dapat apa-apa nggak masalah. Bahkan banyak sekarang murid jadi generasi Z datang ke sekolah, pelajari, pulang ke rumah lupakan. Itu slogan itu ada. Iya. Sudah menjadi semboyan ya. Semboyan. Ketika ya saya emang punya anak seumur itu gitu. Jadi sambil tarik nafas, aduh gitu. Walaupun memang saya dulu waktu sekolah juga seperti itu. Cuman nggak ada semboyan itu gitu. Karena emang sayanya males emang. Ya itu balik lagi kenapa kitanya malas, karena mungkin ada sesuatu yang kita tidak dapat dari sekolah. Iya. Misalnya gini. Makanya jangan heran ketika sekolah swasta itu lebih unggul dari sekolah negeri. Jangan heran. Walaupun memang bayarannya setinggi langit kan gitu. Worth it lah ya. Iya. Cuman ya nggak sedikit juga sekolah swasta yang memang biasa aja yang bayarannya mahal, siswa juga nggak dapat apa-apa. Iya, ada juga. Nah makanya saya pernah ngajar di homeschool dan memang itu kurikulumnya lumayan lah bagus gitu. Untuk kalangan SMA, untuk di tingkatan SMA ya itu sama halnya seperti kuliah. Apa SKS? Bukan SKS tapi metodenya. Metodenya. Tapi memang itu hanya sebatas pengetahuan, belum ngebahas tentang adab. Nah itu, waduh, makanya pendidikan itu kan kompleks. Ada ilmu pengetahuan, ada adab, terus ada adab itu akhlak berarti ya. Iya. Terus kalau ininya apa? Kalau misalnya syariat itu apa? Kalau bahasa ininya. Bahasa pendidikan. Knowledge aturan ya. Oh iya, aturan. Syariat. Belum secara keilmuan berarti keilmuan itu dalam artian bukan ilmu pengetahuan ya, tapi keilmuan knowledge arti di situ disebut esensi. Ya, esensi ini yang sama sekali tidak diajarkan. Iya. Banyak kan. Padahal kurikulum itu sebenarnya misalnya di Kurtilas aja, kurikulum 13 itu padahal tujuannya itu sebenarnya. Itu cuma dimuter-muter.
Enggak. Jadi Bisa. unik sih. Jadi ya kita sekarang mau nyalahin sistem juga Susah. bingung ya. Siapa kita? Gitu. Nah, Sekelas presiden aja nggak bisa. nggak bisa. Dari zaman presiden Soekarno sampai sekarang Jokowi nggak bisa. Nggak bisa. Nah, poin terakhir lah sebenarnya apa sih yang harus dilakukan siswa nih poin udah 25 menit HP saya nanti ngehang. Nah, Apa yang seharusnya siswa lakukan sebaiknya gitu? bukan seharusnya ya mungkin ya. Sebaiknya. Sebaiknya. Jadi intinya untuk pesan misalnya untuk siswa-siswa yang males belajar, sekarang mulai temukan apa passionmu. Iya. Mulai dari sekarang. Masa bodoh dengan misalnya di sekolah tidak peduli dengan passionmu atau menganggap remeh passionmu, terus aja berjalan. Anggap kita sedang naik motor, kenapa makanya kaca spion itu kecil, kenapa nggak gede? Ya karena emang untuk melihat ke belakang tuh ya Kita harus hanya melihat sekedar sedikit. gitu. Kalau misalnya kaca spion gede, malah kita ngaca ya. Keganggu. Yang ada kita terus ngelihat ke belakang, maju terus dan fokus. Misalnya gini, kalau dalam dunia skill, dunia hobi, dunia passion gitu, Adam Jordan atau siapa ya, atau Mike Tyson ya, pernah ngomong, untuk menjadi orang sukses di dunia itu, di dunia yang kamu geluti, kamu harus mencapai 10.000 jam. Mau apapun itu. Misalnya saya dalam dunia musik misalnya, khususnya alat musik gesek. Tapi saya belum nyampe itu latihan selama 10.000 jam, belum nyampe. Mungkin ya 3.000 mungkin kalau dihitung ya. Secara kumulatif. Secara kalkulasinya Iya. segitu. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu harus mencapai 10.000 jam Rumusnya dari dia. rumusnya. Dan itu emang real gitu. Itu sih intinya, kembangkan passion. Kembangkan. Jangan patah semangat. Jadi kalau ada guru yang bilang itu tidak penting, gak usah didengerin. Follow your dream, do whatever you wanna do. Yo, Bener kayak gitu sih? betul. Stay positif. Itu aja sih. Iya. Jangan patah semangat. Oke, terima kasih pada Oke. bincang-bincang singkatnya. Semoga berfaedah. Wassalamualaikum.